Tengah viral, seorang pemuda yang memegang senjata tajam menyerang sejumlah polisi saat akan diamankan di Jalan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi berusaha mengamankan pemuda ini karena diduga menghadang laju bus Transjakarta. Pemuda ini sempat mengejar dan membuat polisi kocar-kacir. Namun pemuda berusia 29 tahun warga Komplek Permata, Kedawung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat ini akhirnya bisa diringkus. Pelaku beraksi dalam kondisi mabuk. Pelaku dijerat pasal tentang penggunaan senjata tajam dan penyerangan terhadap polisi dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Segera meluncur ke TKP. Siap. Sejumlah petani yang tengah menggarap sawah dibuat geram oleh ulah pelaku pencurian motor. Pelaku pun dihajar oleh para petani dan warga setempat di Desa Jaya Makmur, Kabupaten Karawang karena aksi pelaku dipergoki warga saat nekat membawa kabur sepeda motor milik seorang petani yang sedang sibuk panen padi. Menurut warga yang melihat aksi pencurian, pelaku nekat mencuri di area persawahan setelah membobol kunci stang motor menggunakan kunci letter T. Meski sempat tancap gas, namun nasib si pencuri ini apes lantaran rantai motornya putus hingga akhirnya berhasil dikepung dan ditangkap beramai-ramai. Ada kehilangan motor, langsung dikejar sama warga. Waktu dikejar motornya rarat, lalu ditangkaplah sama warga. Oleh polisi, pelaku akhirnya dibawa ke Polsek Rengas Dengklok, Karawang berikut barang bukti 1 unit sepeda motor dan kunci letter T. Sementara itu, warga mengaku resah karena dalam 2 hari ada 2 pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil ditangkap oleh warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Rekaman kamera CCTV milik warga Jalan Karya Mandiri, Kembangan, Jakarta Barat memperlihatkan komplotan curanmor yang menyatroni lingkungannya. 4 orang pria menggunakan 2 sepeda motor terlihat mondar-mandir di permukiman. Salah seorang warga yang curiga mendekati kawanan ini. Namun saat ditanya maksud dan tujuan serta identitas, salah seorang pelaku mengaku sebagai anggota buser kemudian langsung mengeluarkan senjata api. Warga lainnya sempat keluar rumah hingga kemudian pelaku membuang tembakan untuk menakut-nakuti. Komplotan curanmor ini pun langsung melarikan diri saat warga sempat berteriak hingga mengejar pelaku. Dimintain identitas, terus kirain mau ngeluarin identitas, taunya ngeluarin beceng dia. Sempat nembak, Bu? Nembak sekali. Itu belum ada warga, pas dia kabur diteriakin baru warga pada keluar. Nggak ngaku, cuma bilang buser doang sih. Di lingkungan ini, aksi pencurian sepeda motor memang kerap terjadi. Warga pun berharap polisi sering melakukan patroli, terutama di jam rawan aksi curanmor. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya pemirsa, Miss Grebek kembali untuk melaporkan aksi-aksi kriminal yang terus terjadi di sekitar kita. Ya pemirsa, jelang tahun baru, aksi pencurian motor terjadi di Nganjuk, Jawa Timur. 2 orang pencuri motor ditangkap dan dihajar warga hingga babak belur. Geram dengan aksi seorang pencuri, warga di Kabupaten Nganjuk ini main hakim sendiri. Meski pelaku sudah dipegang oleh polisi, namun warga yang kesal tetap coba melayangkan bogem mentah sebelum pelaku naik ke mobil polisi. Polisi pun segera mengamankan pelaku dan langsung membawanya ke Mapolsek Grogot untuk diproses lebih lanjut. Sebelumnya rekaman CCTV menunjukkan adanya peristiwa pencurian motor di teras rumah warga desa Juwet, Kecamatan Grogot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 2 pelaku yang melintas berboncengan mengendarai motor, salah satunya menghampiri motor korban lalu mengambil dan membawanya kabur.
Terkejut motornya dibawa lari orang tak dikenal, istri korban berteriak minta tolong hingga dilakukan pengejaran oleh warga. Santai, tapi sudah terlihat di CCTV motor tersebut, terus dikejar sama Pak Kaji Arif tadi, terus ditanyain, terus ngobrol-ngobrol, negosiasi, terus yang ketangkep ngaku, terus ngebel yang membawa barang bukti atau motor tersebut sudah sampai Kediri, ditelepon supaya balik. Gitu. Kini pelaku dan barang bukti motor curian dibawa ke Mapolsek Grogot sebagai barang bukti. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Serang warga menggunakan pisau, seorang maling di kawasan Blok Desa Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dihakimi massa. Warga terpaksa mengikat maling tersebut dengan menggunakan tali agar berhenti melawan. Warga kampung Blok Desa Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menangkap seorang pria diduga maling yang hendak membobol salah satu rumah. Maling tersebut sempat dihakimi massa lantaran menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam ketika hendak diamankan. Warga pun akhirnya terpaksa mengikatnya dengan menggunakan tali agar berhenti melawan. Peristiwa bermula ketika warga memergoki seorang pria tak dikenal, memiliki gerak-gerik mencurigakan dengan terus memantau suasana dan melihat ke salah satu rumah. Warga pun kemudian memberanikan diri bertanya kepada pria tersebut. Namun pria tersebut malah langsung mengeluarkan pisau untuk menyerang hingga salah seorang warga alami luka di telapak tangannya. Ketika diamankan dia malah melawan pakai senjata tajam. Ya. Nah, akhirnya kan ditangkap aja bersama-sama. Setelah itu saya kontak ke Babin Kamtipmas untuk mengamankan yang bersangkutan. Pelakunya maling. Karena mungkin dia tahu bahwa rumah itu sering kosong. Saat ini maling tersebut sudah diamankan di Mako Polsek Banjaran untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Sementara itu, berkedok sebagai pengamen, seorang pemuda di Jember justru mencuri HP dan uang jutaan rupiah saat rumah yang dijadikan tempat mengamen sedang kosong. Beruntung pemirsa, aksinya diketahui pemilik rumah hingga pelaku diamankan dan mendapat bogem mentah. Seorang pengamen di Jember, Jawa Timur harus rela dihakimi massa usai nekat mencuri di sebuah rumah kosong. Meski sudah terkapar, warga yang geram tetap menghakimi pelaku. Bukan tanpa alasan, warga korban pencurian sebelumnya terkejut saat pulang memergoki rumahnya dalam kondisi berantakan. Saat itulah ia bersama warga mencari keberadaan pengamen yang sempat datang ke rumahnya mengamen dengan alat musik kempieng. Benar saja, saat digeledah warga menemukan barang bukti curian 4 ponsel dan uang jutaan rupiah dari tas pelaku. Saya tanya mas saya, ada orang lewat sini mas, HP sama uang sudah tidak ada, hilang. Oh ada orang amen barusan ke sini, keluar dari sini ke timur gitu. Dikejar sama anak-anak, ternyata ketemu di belakangnya kayak. Kini pelaku diserahkan ke kantor Polsek Tanggul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Ya pemirsa, seorang perempuan dan 2 anaknya menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh suaminya sendiri di Sukabumi, Jawa Barat. Diduga pelaku cemburu terhadap istrinya yang mengirim pesan ke pria lain. Beginilah kondisi Dedeh setelah disiram air keras oleh suaminya sendiri di rumahnya di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban harus mendapatkan perawatan secara intensif karena wajah dan sebagian tubuhnya mengalami luka bakar cukup parah. Selain korban, 2 anaknya juga mengalami luka bakar yang sama setelah disiram oleh ayah tirinya itu. Sementara 3 orang lainnya yang merupakan tetangga korban hanya mengalami luka bakar ringan sehingga dirawat di puskesmas.
Saat itu korban tengah menjemur pakaian di luar, namun ketika masuk rumah tiba-tiba pelaku menyiramkan air keras kepadanya. Kedua anak korban dan juga tetangga yang berusaha menolong malah ikut disiram oleh pelaku. Nujunya ke mama, cuman sebagai anak-anak nolongin gitu kan Pak, jadi kena gitu. Jadi kena semua? Gitu? Iya, jadi kena semua. Keluarga tetangga ada juga yang kena? Ada yang kena, katanya 2 orang. Tidak butuh waktu lama, polisi yang menerima laporan dapat mengamankan pelaku. Kasus ini masih dilakukan penyelidikan unit Reskrim Polsek Nagrak untuk mengetahui motif pelaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Aksi pasangan kekasih pengutil di salah satu minimarket di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Satu pelaku berhasil melarikan diri, sementara kekasihnya berhasil diamankan petugas kepolisian. Pasangan kekasih terciduk mengutil di sebuah minimarket di Kecamatan Mandai, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, keduanya menjalankan perannya masing-masing. Wanita berperan membeli kebutuhan rumah tangga serta mengalihkan kasir. Sementara itu, pria mengutil sejumlah barang berupa alat kosmetik yang ada di dalam minimarket dan memasukkan ke dalam celana serta baju. Petugas minimarket yang merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku mengecek rekaman CCTV. Aksinya diketahui, pengutil perlahan keluar dan langsung kabur melarikan diri menggunakan mobil yang diparkir di samping minimarket. Sementara wanita yang datang bersama pelaku diamankan petugas kepolisian Polsek Mandai untuk dimintai keterangan lebih lanjut karena dicurigai bagian dari komplotan aksi pengutilan. Akibat kejadian tersebut, minimarket alami kerugian hingga mencapai Rp1 juta. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Ihsan melaporkan. Diduga hanya karena masalah sepele, seorang kakek di Kuah, Sulawesi Selatan menganiaya cucunya hingga tewas. Korban tewas dengan sejumlah luka memar bekas pukulan benda tumpul di tubuhnya. Seorang bocah dievakuasi petugas setelah ditemukan tidak bernyawa oleh warga Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan di tubuh korban ada sejumlah luka memar yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Hasil otopsi menunjukkan bahwa korban tewas akibat mengalami tindak kekerasan. Setelah diselidiki, ternyata pelaku penganiayaan adalah kakek korban sendiri berinisial PM. Kakek korban akhirnya mengakui telah menghilangkan nyawa cucunya. Dan memainkan botol yang isinya adalah racun rumput dan ditegur oleh pelaku yang selaku kakek kandungnya sendiri. Teguran pertama, korban mengembalikan botol itu, namun kembali mempermainkannya, kembali bermain. Yang namanya anak-anak ya, kembali main. Nah disitulah timbul emosi pelaku sehingga melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan sebagai kakek. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman kurungan di atas 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Seorang oknum polwan di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, pemirsa, diduga menganiaya seorang nenek berusia 66 tahun. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami cedera di bagian kaki. Oknum Polwan RH berupaya merebut ponsel yang merekam dirinya saat membuat rusuh hingga menganiaya seorang nenek di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Awal keributan dipicu adu mulut antara korban dan oknum Polwan. Korban menanyakan kapasitas oknum Polwan yang ikut campur perihal rumah warisan milik adik kandung korban. Oknum Polwan yang tidak terima atas ucapan korban mendorong dan melakukan aksi kekerasan terhadap korban di bagian kaki, tangan, hingga kepala. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka memar dan kesulitan untuk berjalan akibat cedera di kaki kirinya. Anak angkatnya, saya bilang tidak usah kau campur, putus urat malumu, kau itu bukan urusanmu polisi Rina. Karena kau ikut campur, nah urusannya adik beradik. Oh dia tambah marah, memukul lagi. Pukul di mana lagi, Bu? Pukul ini, Mi.
Ini Mi yang tak salah ini lari yang biru. Kami masih melakukan penyelidikan. Dalam hal ini kita sudah memeriksa beberapa saksi, melakukan visum terhadap korban, dan kita sudah melaksanakan cek TKP. Untuk si oknum polisinya sudah diperiksa? Untuk oknum polisinya sudah belum kami periksa, tapi rencana nanti hari Senin kita periksa. Aksi tidak terpuji oknum Polwan RH cukup disayangkan. Apalagi sampai berbuat anarkis terhadap warga yang usianya beda jauh dengan pelaku. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Yang kali ini berbeda pemirsa, seorang sopir taksi online ini tewas bersimbah darah usai menjadi korban pembacokan oleh sekelompok orang di Kota Depok. Salah seorang pelaku yang sempat bersembunyi berhasil diamankan warga. Seorang sopir taksi online ditemukan warga tewas bersimbah darah usai menjadi korban pembacokan oleh sekelompok orang. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Ciputat Parung, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban yang tergeletak di pinggir jalan. Saat aksi pengeroyokan, sejumlah warga dan pengguna jalan sempat berupaya mengejar para pelaku yang bersembunyi di balik tembok area perkebunan. Satu dari sejumlah pelaku berhasil ditemukan dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Bojongsari. Saya berhenti, kan anak-anak mau masuk tuh pada takut katanya. Akhirnya saya jebol tuh biar masuk rame-rame gitu. Itu masuk kemana Pak? Masuk ke tembok ini, di dalam ini. Dalam Berarti artinya pelaku kabur ke sana? Kaburnya di dalam sini kabur. Sempat ketangkep Pak? Akhirnya ketangkep? Tangkep rame-rame. Berapa orang Pak? Dia sendiri. Sopir taksi online yang tewas akibat luka bacok pada bagian wajah dan perut ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna kepentingan lebih lanjut. Kendaraan korban minibus berwarna hitam dengan plat nomor G1279CA diamankan di Mapolsek Bojongsari dan polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Hanya karena masalah hutang piutang, siswi SMP di Luwu Timur adu jotos. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Grebek. Segera meluncur ke TKP. Siap. Segera meluncur ke TKP. Siap. Lagi-lagi aksi perkelahian pemirsa, kali ini siswi sekolah menengah pertama yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pihak sekolah dan polisi melakukan mediasi untuk mendamaikan siswi yang bersiteru. Para siswi yang masih duduk di bangku SMP baku hantam di sebuah gang di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Aksi adu jotos yang menjadi tontonan rekan-rekannya dipicu karena masalah hutang piutang yang berujung saling ejek hingga saling serang. Untuk menghindari kejadian serupa, pihak sekolah dan aparat kepolisian memanggil para pelaku untuk dilakukan mediasi. Hasil mediasi bahwa mereka sepakat untuk berdamai, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Polisi pun menghimbau agar pihak sekolah dan orang tua untuk selalu memberikan pengawasan ketat kepada anak didik mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nasruddin melaporkan. Pemirsa, seorang remaja ditemukan terbakar di sebuah gardu listrik milik PLN di Makassar, Sulawesi Selatan.
Diduga korban terbakar saat mabuk lem di dalam ruangan gardu listrik yang tidak terkunci. Letusan dari dalam gardu listrik milik PLN diiringi pemadaman di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membuat warga sekitar geger dan berdatangan. Pengecekan warga hingga berujung histeris usai menemukan seorang remaja tertatih berusaha keluar dari sela pintu besi gardu listrik dalam kondisi terbakar. Pemuda ini dievakuasi keluar dari zona berbahaya usai warga berupaya memadamkan api yang menggerogoti badannya. Menurut warga, gardu yang tidak digembok kerap dijadikan sebagai tempat mabuk-mabukan sejumlah pemuda. Pintu besi pengaman gardu itu telah bolong, hilang dicuri, hingga memiliki ruang yang kerap dijadikan para remaja sekitar sebagai tempat untuk pesta mabuk lem. Alami luka di sekujur tubuh, pemuda ini diantar menggunakan becak motor ke Rumah Sakit Pneumonia Makassar. Oh, terbakar, sempat terbakar. Ini terbakar semua, angin. Oh, di bagian tangan, kaki. Semua badan. Oh. Sementara tarik, ini menyala. Api. Usai api padam, petugas PLN melakukan perbaikan di gardu yang sempat membuat listrik padam di permukiman. Petugas pun menghimbau warga tak lagi menyalahgunakan lokasi berbahaya gardu listrik untuk mabuk-mabukan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Diminta jual motor oleh teman, seorang pria malah bawa kabur uang hasil jual motor hingga berhasil diringkus polisi. Sementara di tempat lain pemirsa, seorang preman meminta uang secara paksa hingga merusak mobil. Pemirsa selalu ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir digerebek. Saya Miss Grebek, sampai jumpa. Eha 43 tahun, pelaku penggelapan motor yang tengah asik menyantap mie ayam bersama pacarnya di kawasan Terminal Maron, Temanggung, disergap polisi. Eha menggelapkan sebuah motor milik Siti Homsah, warga Kelurahan Manding, Temanggung, yang meminta tolong pelaku untuk dijual. Usai motor dijual lewat media sosial kepada warga Semarang seharga 18 juta rupiah, uang hasil penjualan dibawa kabur. Kini tersangka harus mendekam di tahanan Polres Temanggung, terancam hukuman 4 tahun penjara. Di Minahasa, Sulawesi Utara, 2 orang wanita terlibat keributan. Seorang wanita berkaos hitam terlihat turun dari mobil dan langsung menyerang perempuan yang baru keluar dari parkiran. Perkelahian yang terjadi di depan pos penjagaan dilerai oleh warga dan satpam. Menurut pengunggah video, perkelahian ini merupakan istri sah yang menciduk seorang perempuan yang diduga pelakor. Di Bandung, Jawa Barat, seorang pemuda nekat memukul dan melakukan pengerusakan kepada seorang pengendara mobil di sebuah SPBU di Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu. Sebelumnya, pemuda ini memaksa meminta uang kepada pengemudi dengan mengetuk kaca mobil menggunakan batu cincin. Saat kaca mobil diturunkan, preman ini meminta uang secara kasar dan menyerang pengemudi mobil. Korban yang mengalami kerugian karena sejumlah kerusakan di mobilnya telah melapor ke pihak berwajib. Dan kurang dari 24 jam, pelaku diringkus tim gabungan Resmob Polrestabes Bandung dan unit Reskrim Polsek Buah Batu.